Iya, pemirsa, Komal si Juma sepi kayak kuburan, betul. Karena dia sudah sudah babak belur terus menerus begitu ya. Dan sudah terbukti bahwa mereka itu memang membawa berita sesat. Ya, oke, kita akan mulai diskusi kita malam hari ini. Tema kita akan bebas lah tema kita ya. Kira-kira apa menurut teman-teman yang perlu kita bahas? Nah, ini apa kira-kira menurut teman-teman? Nah, ini buktikan Allah bukan penipu. Yuk, silakan. Ini tema kita malam hari ini. Tanggal 2 Mei ya. Buktikan Allah bukan maha penipu. Oke? Oke. Ah iya, sebelum kita mulai teman-teman ya, sebelum kita mulai kayak ini karena kita pakai akun kecil ya. Ini sudah lama sekali tidak kita pakai siaran, baru tadi pagi ya. Teman-teman bisa tap-tap di sini. Ini kan ada tanda love ini nih. Nah, ada 1.6K. Nah, teman-teman bisa tap-tap-tap di sini. Ya, tap-tap dulu di sini dan share, bagikan ini tombol bagikannya. Share kepada yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini ya, teman-teman. Yuk, silakan. Nih, tap nih di 1.6 ya, 1.6K, silakan. Tap dulu layarnya, bagikan ya. Dan kita menunggu teman-teman muslim, yuk kita undang kemari untuk diskusi dengan baik ya, tanpa marah-marah. Yuk, tema kita ini nih, buktikan Allah bukan maha penipu. Yuk, silakan. Bang, kok temanya serem banget, Bang? Nah, ada dasarnya ya, ada. Yuk. Yang muslim-muslim, yang Kristen-Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita undang yang muslim nih. Kita kasih kesempatan muslim untuk bicara. Yuk, kita kasih naik. Pelan. Saudara pelin-pelan. Ya, selamat malam, pelin-pelan. Halo, saudara pelin-pelan. Apakah Anda seorang muslim dan masih sanggup Anda berbicara? Macet. Baik, saudara pelin-pelan. Buka dulu, Bang. Oke, baik. Karena Anda tidak bicara, kita kasih turun ya. Kita kasih lagi naik ada Aang Saimima. Oke, Aang Saimima. Ya, untuk berhenti kita ini menuhankan yang penipu-penipu. Jangan dituhankan ya. Oke, Aang Saimima. Selamat malam, Aang. Halo? Macet lagi. Kita kasih turun. Ya. Silakan ya. Kita masih menunggu, masih kita tunggu ada muslim yang bisa ya berargumentasi, ada muslim yang masih percaya bahwa Islam itu benar. Ayo silakan. Jangan ngambek ya. Jangan kalau naik itu tidak bisa bicara sepatah kata pun. Ngomong aja udah nggak sanggup mereka. Oke, Tony. Selamat malam, Tony. Kristen, Bang, turunin aja. Oke, saya kasih turun ya. Yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik dulu ya, teman-teman Kristen ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kalau teman-teman Kristen ada mengajukan permintaan naik, tolong ditarik permintaan naiknya ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda mengajukan permintaan naik, tolong ditarik. Tarik permintaan naik Anda ya, ditarik.
Oke, ada Liana. Nah, ini kayaknya Liana tadi naik tapi nggak sempat ini. Ya, selamat malam Liana. Malam. Ya, silakan Liana nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Oke, bentar ya. Sebentar aku benerin jilbab dulu. Ya, silakan. Jangan lama-lama Liana. Enggak lama ya. Ini udah selesai. Ya, silakan nyalakan kamera. Gimana caranya? Sudah saya kirim itu permintaan undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah ada di layar itu, tinggal diokekan saja. Oh ya, udah. Oke, Liana. Ya, gimana Liana? Gimana? Ini saya baru masuk ya, baru apa? Baru jadi masuk, begini Liana. Terus langsung naik ini. Tadi gimana ceritanya? Baik, Anda kan seorang muslimah kan? Ya, muslim. Tentu saja. Oke, Anda sudah pernah belum baca Al-Quran itu sampai selesai terjemahannya? Belum pernah. Oke, begini maksudnya Liana. Sampai selesai itu maksudnya satu Al-Quran? Iya, satu Al-Quran dari halaman awal ya? sampai halaman akhir. Sudah pernah baca sampai selesai? Belum pernah. Kalau dari awal sampai akhir belum pernah. Belum pernah. Baik. Walaupun sudah lama dari kecil muslim, tapi belum pernah baca Quran sampai selesai. Baik. Kalau baca udah, tapi kalau dengan terjemahannya semuanya belum. Kalau khatam udah berapa kali, cuma terjemahannya belum semua gitu. Nah, ini dia masalahnya. Nah, begini, ini Liana. Ada sebuah masalah besar di dalam agama Islam itu karena seperti yang barusan Anda katakan, bahwa Anda membaca Al-Quran itu ternyata tidak membaca artinya. Sehingga tentulah Anda tidak mengerti apa yang Anda baca. Betul? Semuanya gitu, secara keseluruhan mungkin. Tapi kan esensinya kan saya belajar agama Islam kan dari kecil ya. Tentang ayat tentang ini, ayat tentang ini, ayat tentang ini. Gitu. Oke. Sudah belajar dari kecil kan? Baik. Di dalam Al-Quran itu ada kosakata khairul makirin. Pernah dengar ayat itu? Enggak. Tidak pernah dengar. Iya, arti khairul makirin itu adalah sang penipu daya. Allah itu salah satu title-nya itu adalah khairul makirin. Oke. Dia itu sang penipu daya. Belum pernah dengar itu? Iya, terus saya dengerin dulu. Baik. Jadi makanya tema kita buktikan bahwa Allah itu bukan maha penipu. Nah, ada sebuah kisah gini. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di mana di situ dikatakan bahwa wa qaulihim ya, dan mereka berkata tuh, inna qatalal masih Isa ibnu Maryam ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, coba saya tanya dulu lah, biar nggak saya yang cerita, saya tanya dulu. Gini. Sekarang temanya kan buktikan Allah bukan maha penipu gitu. Langsung ke esensinya aja. Iya, itu. Maksudnya jadi kan, bagaimana? Oke. Jadi kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Jadi tolong ya, di sini tuh jangan kayak kesannya tuh kayak ngetes. Terus nanya-nanya kayak lagi sedang skripsi kayak gitu loh. Kan saya kosongan ini, nggak lagi baca data, nggak bawa apapun gitu. Tapi bukan gini, maksudnya bisa, begini gitu. Liana, kita itu harus berangkat dulu dari dasarnya. Oke, kan tadi nggak langsung main begitu gini. Kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Betul. Isa itu kan hendak disalibkan dalam Al-Quran. Betul. Nah, tetapi ada orang lain yang digantikan menjadi Isa sehingga jadi dia yang disalibkan, betul? Iya, Yudas lah ya. Udah, terus? Nggak ada dalam Quran Yudas, ini. Di dalam Quran nggak ada Yudas. Iya, nggak ada. Tapi kan dalam literatur kita sejarahnya itu diganti.
Oke, literatur yang mana silakan yuk. Terus Literatur yang mana coba yuk tunjukkan kepada saya. ya menurut pemahaman Islam memang seperti itu. Jadi kayak cerita Maryam kelahiran Isa itu hampir sama lah ya. Literatur Islam dengan Kristen tuh hampir sama. Cuma bedanya kayak lahirnya di mana kayak gitu kan. Nah, proses kematiannya ini yang mengundang banyak perdebatan gitu. Karena orang Islam yakin Nabi Muhammad, Yesus itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi digantikan orang lain. Tapi digantikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke, artinya Jadi, ada orang yang bukan Isa, wajahnya dirubah menjadi Isa. Iya. Berarti Ya, zolim dong Allah nih. Jangan bilang zolim dulu, kan kita pemahamannya berbeda. Kalau soal pemahaman, pemikiran kita nggak boleh. Si orang lain ini kan gini Lina. Orang lain ini kan bukan Isa. Tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Iya, jadi dia yang disalibkan. Begitu, Pak. Berarti zolim lah Allah. Bohong ya. Ya, tapi memang gini loh ya. Ini kan lagi menurut pandangan Islam, pemahamannya memang seperti itu. Iya, berarti berangkat dari pemahaman itu, berarti Allah itu maha zolim. Karena apa? Karena dia membuat orang yang bukan Isa, jadi disalibkan. Betul nggak? Contoh nih, misalnya begini. Contoh misalnya begini. Lina korupsi. Lalu seharusnya Lina ini paham. Lalu seharusnya Lina ini dihukum. Tapi malah orang lain yang diganti jadi Lina. Paham. Esensinya saya ngerti. Terus lanjut terus. Nah, berarti akibat daripada penggantian Isa ini menjadi orang lain. Artinya masyarakat menjadi tertipu. Betul nggak? Kalau orang Islam merasa nggak tertipu gitu. Karena kita pemahaman. Emang udah dikasih tahu di zaman Isa? Enggak loh, orang-orang di zaman Isa ini loh. Kan mereka mengira itu Isa, betul? Betul. Karena wajahnya Isa, kan? Iya. Kalau nah, tapi kan mereka tertipu, betul nggak? Itu ternyata bukan Isa, betul nggak? Betul. Kan Islam itu datang 700 tahun. Bukan, kita nggak bicara sebelum datangnya Islam. Kita bicara sebelum itu dibongkar. Pada waktu itu kan orang-orang menyangka itu Isa. Iya, Isa. Dan ternyata itu bukan Isa. Ternyata bukan Isanya kan ketika diketahui 600 tahun lagi kan? Iya, 700 tahun kemudian. 700 tahun. Nah, sebelum 700 tahun, sebelum datangnya Muhammad, mereka mengira bahwa itu Isa, betul? Iya, betul. Artinya mereka tertipu, betul nggak? Nggak tertipu. Loh, gimana Lina ini? Lina, sebelum gini loh, sebelum dikasih tahu, sebelum Muhammad datang, orang-orang kan mengira itu Isa, bener nggak? Iya. Padahal bukan dia, betul nggak? Padahal bukan dia, tapi kan yang bilang bukan dia itu kan Nabi Muhammad yang merupakan kalau iya, saya berbicara mengenai orang-orang sebelum datangnya Muhammad. Mereka taunya itu Isa, betul? Isa. Nah, iya. Artinya mereka tertipu nggak? Selama 700 tahun mereka tertipu nggak? Ya, yang dilihat itu benar-benar Nabi Isa. Berat Lina. Lina, pelan-pelan ya, pelan-pelan Lina, pelan-pelan. Sebelum Muhammad datang, ada nggak yang tahu bahwa itu bukan Isa? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya sebelum Muhammad datang, mereka taunya itu Isa dan mereka tertipu, betul nggak? Ya nggak tertipu. Tuh, gimana sih? Gini lah ya, gini. Sekarang saya mau di pola pikir yang mana nih? Gini, dengerin, makanya dengerin baik-baik. Di pola pikir yang 600. Lina, coba dengerin baik-baik ya. Di zaman Nabi Isa atau di zaman Muhammad? Karena saya ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Saya mau di zaman Nabi Isa, orang mengira bahwa itu Isa, betul? Betul. Padahal itu bukan Isa, betul? Nah, padahal ini kan bukan Isa itu kan setelah 700 tahun kan? Iya. Sekarang yang mana dulu nih? Oh, berarti sebelum Muhammad datang itu Isa betulan. Yang disalib itu Isa betulan. Terus waktu Muhammad terus menjadi bukan Isa gitu. Iya betul, kayak gitu. Oh, berarti di zaman Muhammad Isanya berubah. Enggak, jadi kita nggak boleh menyalahkan kalau yang waktu itu tertipu, mereka nggak ini begitu. Gimana? Mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu ya berarti tidak tertipu. Gimana sih?
Gini. Saya ini ya, saya inikan pelan-pelan. Oke. Isa disalib, tetapi yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang dibuat sama Allah jadi Isa, betul? Betul. Artinya yang disalib itu Isa KW, betul? Betul. Nah, berarti orang-orang itu tertipu nggak? Orang-orang yang di zaman Nabi Isa. Iya. Maksudnya. Ya, waktu itu kan orang yang Nabi Isa kan memang nggak tahu. Iya, berarti tertipu nggak mereka? Kebenarannya kan belum datang pada saat itu. Iya, Ya wajar, artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu. Nggak tertipu, berarti Isa betulan? Nggak tertipu, Isa betulan. Berarti menurut Isa mereka betulan. Kan, nggak ada data lah, mereka mau itu bukan Isa dari mana? Oh, berarti pada zaman Nabi Isa yang disalib Isa betulan? Jadi gimana ya? Jadi gimana sih ya? Saya juga bingung mengikuti pola pikir. Saya juga bingung karena gini ya. Unik kita ini. Makanya saya bilang begini, Lina. Gini loh. Karena mereka mengira itu Isa, padahal bukan Isa. Mereka itu tertipu. Nah, di zaman Muhammad dikasih tahu bahwa mereka itu tertipu. Sebelum zaman Muhammad mereka belum dikasih tahu kalau itu bukan Isa. Mereka tertipu, jadi mereka salah semua. Selama 700 tahun itu ribuan orang. Mereka mengira itu semua. Isa. Ya kan nggak ada kebenaran yang datang. Nggak ada kebenaran yang ngasih tahu kalau itu. Iya, artinya Isa. Di zaman Muhammad lah dikasih tahu kebenaran itu. Contoh nih misalnya, saya kasih tahu gini, dengerin. Ya. Ada anak nih, anak kecil, punya ada bapak, ada ibunya, dua orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun, dia nggak dikasih tahu kalau dia itu anak pungut. Betul. Sebelum 7 tahun nggak dikasih tahu. Bapaknya ngasih tahu bahwa kamu dilahirkan oleh emakmu, begini. Ternyata setelah umur 7 tahun dikasih tahu, sebenarnya kamu dia itu bukan ibu kandungmu. Ya. Saya itu bukan bapak kandungmu. Artinya sebelum 7 tahun dia ditipu, betul nggak? Dia ditipu bahwa itu ibu kandungnya, betul nggak? Ini pelakunya sama ya. Nah, sekarang begini. Dalam kasus ini pelakunya Sekarang begini. Allah mengganti sosok Isa. Bukan mengganti sosok Isa, mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi dialah akhirnya jadi disalibkan. Betul? Betul? Menurut Islam begitu, betul. Nah, artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut Nah, sebelum Muhammad datang mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa iya mereka tidak tertipu sedangkan itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya enggak, jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita tidak ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? Yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik sebelum baik sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Isa. Ada nggak orang yang tahu itu? Sebelum Muhammad datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka selama Muhammad belum datang mereka menyangka itu Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya. Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah, Lina. Oke, baik. Terima kasih, Lina. Ya, ini membuktikan gini, Lina. Kebenaran itu, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui, mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah, di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Quran, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh.
Enggak, Iya. Seperti yang saya bilang gini, Liana. Di dalam fakta kehidupan sehari-hari, umat muslim ketika membaca Al-Qur'an, mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Qur'an. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Qur'an boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Boleh. Ini dulu deh, yang ini kan belum Baik. selesai yang ini. Mau penipunya di mana? Enggak menipu, menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh. Orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana? Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini ya, Nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, coba. Ada Al-Quran nggak di situ? Enggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini, ada Al-Quran nggak di situ? Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu sang penipu daya. Langsung di situ aja, di layar aja. Oke, baik ya. Kita tunjukkan ya surat Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin, sang penipu daya. Tapi nggak percaya dia. Baik. Ya dong. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih. Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing. Saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih Enggak juga, bukan. dasar kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kebenaran. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin, yang artinya penipu daya. Oke ya? Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawahnya komentar. Pansos katanya. Lama kali Bang Edis. Enggak, saya enggak ada pansos, enggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Gini. Oke ya, coba lihat. Ya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Ali Imran ayat 3, Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru, ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini. Ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Nih ya, wallahu khairul makirin.
Sesungguhnya Iya. Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik, khairul itu yang baik. Baik, sang, begitulah. Khairul baik, Masternya. betul. Masternya. Khairul makirin. Allah itu khairul makirin. Sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada itu pembalasnya ini terjemahan ini ditambah-tambahi pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Ya Jadi pasti jangan beda. dibentur-benturkan. Kalau sama ya kita Jadi jangan sama, Iyana. dibentur-benturkan terus gitu loh. Kita nggak mencari-cari kesalahan membenturkan. terus. Yaitu katanya nggak ada Karena agama pembalasnya. Islam itu datang belakangan. Terus mengatakan, wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia jadi Isa, kan zolim. Zolim nggak seperti itu. Makanya kan beda pemahaman saya kan. Menurut Lina, orang coba Islam Lina, tidak zolim. apakah Allah itu maha adil? Adil. Oke. Maha adil. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah, ping, jadi Isa, jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar, orang nyari siapa? Orang nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu. Betul nggak? Betul. Zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan Oke, gimana? pemahaman yang menurut orang Islam seperti itu tidak zolim. Coba, oke, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba? Dirubahlah. Siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Iya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus digantikannya di mana? Digantikannya? Ya waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang dalam Quran? Maksudnya waktu mau disalibkan kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa hendak disalibkan, ditangkap hendak disalibkan. Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, iya dong, gimana? Iya. Diganti sama Yudas ya kan. Yudas dari mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh? Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh berarti nggak percaya Quran lagi. Gini, Liana, menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut harusnya bilang begitu, Liana. Di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Berarti Al-Quran hanya diimani saja. Saya kasih contoh nih. Nggak telan mentah-mentah seperti itu kan. Begini, saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini.
Orang Udah, Indonesia, udah, gini, ya, stop sebentar. ya. Orang Indonesia tahunya Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Soekarno. Bayangkan, 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 tahun kemudian ada orang dari Arab. Iya. Dari Arab bilang Bilang Soekarno itu bukan. Benar sebenarnya. Sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Bukan Soekarno. Menurut kamu dia wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu. Maksudnya yang membantah? Iya, dia kan datang membantah, katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? Harus. Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Alasannya iya, apa? Kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa? Kan gitu kan? Coba. Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Quran di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Ngomong. Yang disalibkan bukan Isa. Terus ternyata siapa? Orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya, tadi saya bilang Yudas, katanya bukan. Nah, iya, kalau Yudas kan harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat. Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban. Hanya membantah saja tapi tidak ada jawabannya. Gini ya. Nah, gimana sih? Liana, sekarang nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah, jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu. aslimu bukan Liana, pokoknya bukan Liana. Gini, jadi menurut orang Islam. Bukan, pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya, hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, jadi saya bisa membantah segala sesuatu. Pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya, maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat kan? Canggih. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong, gantian. Saya bisa masuk ke pikiranmu, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah, menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara Yesus. satu dia Oke lah, ikut Yesus ya. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. 400 tahun sebelum Muhammad ada. Iya. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu. Iya, Yesus sendiri bangkit kok. Dan dia mengatakan sendiri, ya, Yesus sendiri bangkit. Ya, memang ada keterangan bangkit. Oke. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu iya, masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan, Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam datang bilang, wahai orang Karesteng, yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Lalu siapa Aslim? Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. Orang Indonesia udah tahu presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Datang orang Arab. Bukan Soekarno. Pokoknya bukan. Ini ya. Oke, gini loh ya. Masa orang membantah bantahannya tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Loh, bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan. Itu kan menurut Anda. Ya sudah, siapa yang disalibkan menggantikan Isa? Udah stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi apa ya, pemikiran orang itu kita nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan bisa saja. Sebenarnya akal pikiranmu sudah bertanya-tanya. Kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah nggak lebih jelas? Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Satu bilang
yang bukan. Gini loh, tolong, Satu tolong, bilang orang kita Islam coba bilang yang disalib Yudas. Satu bilang naikin yang stepnya, disalib naikin orang stepnya. yang lain. Ini berat ini. Gini, Muslim kita naikin sendiri stepnya bingung ya. siapa yang disalibkan. Ini terus menekan di situ deh. Kita gantian ya. Silakan. Kita naik stepnya ya. Kita naik stepnya. Jangan di situ. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu masalah ini sudah diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten, ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Ya, karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam sebagai pembantah nggak bisa menunjukkan dalil bantahnya. Iya, silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja. Iya, justru kenapa kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, ada orang bukan Isa, kan dirubah jadi Isa. Orang nggak salah, orang lagi bagus-bagus, lagi santai-santai, tahu-tahu ditangkap, disalib. Loh, bolak-balik mulu, gimana? Udah banyak banget. Dia kan bukan Isa. Gini ya. Balik lagi ke tadi ya, perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan, seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu ke orang Kristen. Dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah, ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan, orang Islam banyak seperti itu. Nah, saya pengen di sini bicara. Oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini saking hebatnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Jago bantah tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih. Apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Simon. Ini yang disalib yang mana? Udah gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang Saya ngambil poinnya aja. Nggak usah diperdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik dibilang. Coba yang di bawah. Tadi ngomong hari gini masih memperdebat. Sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kayak bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, coba ya, gini. Saya mau gini Liana. Sebentar Liana. Gitu Liana, sebentar. Gini. Itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah, jangan digambar-gambarkan. Sebentar, coba ini terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak? Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah, dibawa dulu. Dibawa dulu. Nanti kalau udah sehat kesini lagi. Lagi kalau udah sehat. Aduh.
Oke. Iya, memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Ya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan. Anda muslimah ya? Ya, alhamdulillah muslimah. Silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini. Bagaimana? Pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab. Ya sudah dibawa dulu ya, dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab. Ya, heran saya tahun zaman saya sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya, zaman saya sekolah di kelas saya itu yang pakai jilbab 1 orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab. Zaman dulu itu nggak ada. Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini dikibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih, saya tunjuk nih foto-foto jadul. Nih, ini foto-foto jadul. Nih, ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih, nggak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih. Ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum brutal. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih, ini foto-foto zaman dulu nih. Foto-foto jadul. Nih, SMA ya. Nggak ada orang pakai jilbab. Nih, ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman-zaman kita dulu sekolah. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Nih. Oh. Wanita-wanita zaman dulu nih. Ini kalian terkenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab nih. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Mana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada. Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Nekat yang zaman dulu sebelum saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan? Dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata, nggak wajib pakai jilbab tuh nggak wajib.
Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab, ya, misalnya banyak orang-orang muslim, toko-toko muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib, dagangan kagak laku. Nekat yang nyat. Agak laku dagangan. Tapi saya tahu, gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya, ini orang muslim sendiri yang bilang, banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dia dikatakan dalam riwayat itu, dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu, dia mengecek 600.000 hadis. Di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang, orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Iya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak. Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Bustomi Ahmad. Yo, Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih, ada 1.8K, tap di situ ya. Ini mayoritas muslim yang nonton nih. Suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang muslim-muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Begini ya Bang Edi. Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu Bang. Ya udah, silakan. Ayo Bustomi, apa Ya, Bustomi? sekarang begini Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis, fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik. Saya jawab ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi kenapa alasan, ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya, membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad.
Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu, membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh. Kalian memfitnah Tuhan Yesus kami, menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya. Saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Gini. Bukan gini, Bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah, itu kan kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab jadi memecah belah, ini gimana sih? Dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang. Biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri. Seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua. Ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam. Ayo kita bikin kesepakatan. Kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Gimana? Saya tidak pernah bahas-bahas Bible, kok saya yang kena. Loh,
maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni, aduh gimana nggak klipon? Nah, tadi sehubungan pertanyaanmu tadi, Bustomi, tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Quran sendiri itu bukan antara Al-Quran dengan Gini Bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa. Betul? Ya. Akhirnya ya, jadi dialah Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kok zalim itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain zalim, kita harus tahu dulu apa itu zalim. Zolim itu artinya tidak berlaku adil. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih Bang, Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi. Tengku siapa begitu ya. Nah, terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan? Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa, ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Zalim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang. Malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu, karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih. Ada sekelompok orang, oke? Orang ini ingin menangkap Isa. Iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Ya, begini aja, Bang. Biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut di dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda, Bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda, janganlah orang Muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik.
Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat Mana umum berani dia menghadapi saya. Gak berani. Lagian saya pusing denger dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya bang, pusing. Pusing saya kalau denger dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini bang, nanti khawatir memecah belah bang, karena belum Nah tentu ini kan, gini kan. semua terima bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen teman-teman, itu nama. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih, saya tunjukkan bang. Saya bacakan. Ketika umat Muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Mari bang ya, nih. Saya akan putarkan, abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih bang. Besarin ya nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putranya Fari menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antara umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini bang. Nih saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Nah, tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya similarity between Islam and Christian. Wos, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya gimana kayak begitu bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat bang. Iya, tapi ini bang, Wapres yang nyambut bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion, Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan.
Ini juga Ini, sebenarnya saya speak up ini Bang. Saya ini berbicara supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak Iya. kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup. Kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh, nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Terus sampai kapan seperti ini terus Bang? Saya lihat-lihat itu Sampai di kalian komen. berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahas Al-Qur'an itu banyak. Itu reaksi, Bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai, reaksi daripada orang Islam yang membahas-bahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025, Bang. Ini kejadian 2017. Dan membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Mereka nggak berani, Bang. Mereka nggak mau kalau dijawab, diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar misalnya yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Loh, Bang Edi. Tahu nggak? Saya ini Bang, saya ini dipersekusi loh. Saya ini didatangi ormas. Didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa, cari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya. Enak orang Muslim kalau berapologet dia di rumah aja santai, loh. Menghujat mereka dari rumahnya selalu nggak ada orang persekusi, nggak ada polisi, nggak ada itu, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu si Juma, si Nora, mau saya puterin Bang? Mau saya puterin video mereka penghujat? Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Nggak, biar orang tahu nih. Biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam, bahas agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma. Nggak ada. Nih. Nora itu udah dilaporin dari lama. Nggak ada tangkepan dari mana. Ada polisi nggak dengar itu. Nggak dengar. Kalau orang Kristen baru. Bang ditanggapi. Nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih. Nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi. Tapi polisi nggak ada, gerak mana ada. Nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begitu. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam, hari itu juga, malam itu dijemput. Iya, memang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih
Ini contohnya, Bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah, ini teman kita nih. Ya, ini teman kita namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga, Bang, ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang, Bang, hilang. Nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, gini ya. Ini, tolong ya, kalau mau adil, coba. Bisa nggak? Kalau Kristen begitu langsung ada tindakan. Kalau Islam begitu ada tindakan. Atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini, Bang. Kalau Bang Ede ini hanya mencari kesalahan-kesalahan umat Muslim itu banyak, Bang. Dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam. Orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya, tapi yang mulai siapa, Bang? Yang memulai itu mulai dulu, Bang, percekcokan. Iya, siapa yang memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? Kalau di Indonesia nggak tahu, Bang. Iya, Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia, Bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia. Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video, langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Wow, saya Islam sejak lahir saja merasa kecil. Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangannya. Nah, itu, Bang. Makanya saya bilang, Bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih, Bang. Berjanji nggak, Bang Edis, ke depannya nggak bahas-bahas agama, apalagi pas di... Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi Islam. Loh, sudah 2 tahun yang lalu sudah saya bilang, ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible, katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Ya, itu kan Allah, itu yang dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya A-L-L-A-H, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya itu alif lam lam ha. Nah, peringatan kita dulu. Oke lah. Ini kita kena peringatan karena kita pakai akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini. Dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustami ya. Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustami. Terima kasih, Bang Bustami. Ya. Malam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita kali ini, teman-teman. Memang berat ya seperti itulah. Nah, teman-teman sekalian yang mau mendukung perjuangan saya, yang mau mendukung perjuangan saya untuk bersuara menyuarakan keadilan ini, ya supaya tercipta keadilan, tercipta kedamaian, memang kita harus sepakat teman-teman. Ya, bahwa dari pihak Muslim pun, ya kalau dia berhenti bahas Kristen, kita juga berhenti. Ya, jadi kita terus menyuarakan ini supaya suara ini terdengar, tersampai kepada pihak-pihak terkait ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport ya, teman-teman, karena kita menyuarakan ini nggak mungkin di Konoha. Kalau kita menyuarakan di Konoha, kita dijemput. Nah, kepada teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mampir ke profil ya, ke beranda saya nih di TikTok. Atau kepada teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada link berjalan.
ya, ada kolekte, teman-teman bisa support di situ ya. Untuk mensupport saya supaya saya terus bersuara, menyuarakan keadilan supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Jangan sampai keadaan itu gini terus. Kalau Islam bahas Kristen malah dikawal sama polisi. Ini kalau ulama Islam yang bahas Kristen. Tapi kalau Kristen yang bahas Islam, saudara-saudara dikawal polisi juga, tapi masuk penjara.